Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel Asiknya Belajar Islam. Saya Abdul Aziz loh. Saya Muhammad Azmi Lamri. Saya Aisyah Ramadhani. Saya Cici Mira Zazara. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mau dikasih salam tempel? Mau dikasih? Mau. Dari yang cowok dulu ya. Makasih. Yang tua. Yang ya udah, biar lurus. Nah. Makasih. Oh iya, ada ini kan ya, ada rame meme atau video yang intinya mengatakan jangan jadikan anak kita itu pengemis di hari raya gitu. Itu sangat betul, luar biasa. Jadi itu nggak ada salahnya. Jadi memang ketika kita berhari raya, ini kan urf itu kebiasaan ya. Kebiasaan orang Indonesia itu ketika hari raya itu bagus saling mengunjungi, silaturahmi. Nah, silaturahmi juga kita saling mengunjungi itu juga banyak pahalanya, ada sunnahnya juga kan gitu ya. Memperpanjang usia, insya Allah, terus membuka pintu rezeki gitu kan. Itu bagus. Memang fenomena yang ada terkadang anak-anak nyari persenan, terutama ini kemarin mau beli burung. Iya, nanti kalau ada persenan. Nah, itu mungkin yang dimaksud ya. Jadi jangan ketika kita lebaran jangan berharap bahwasannya kita itu akan dikasih amplop kayak gitu. Masalah dengan itu, iya masalah. Jadi benar mereka yang bilang jangan didik anak-anak kalian menjadi pengemis di hari raya atau Syawal. Akan tetapi ketika kita berkunjung kemudian tuan rumah menyediakan makanan, itu kita bukan mengemis, tapi memang tuan rumah itu memuliakan tamu yang ada. Dan sangat luar biasa ketika tamu datang, dia bisa senang di rumah kita kemudian dia pergi, maka sesuatu yang jahat, makhluk yang jahat pun akan pergi. Seperti ada hadisnya juga, nanti dilihat ya hadisnya tentang itu. Terus ketika si tuan rumah ternyata memberi salam tempel gitu kan ya, itu kan urf, kebiasaan, sekali lagi kebiasaan ya, no problem gitu, nggak masalah, itu nggak masalah. Artinya mau bersedekah, seneng lihat anak-anak rapi gitu kan ya, anak-anak puasanya full. Siapa puasanya full? Oh, puasanya full berarti tambah. Baru mulai angkat tangan. Nggak bisa, soalnya dua-duanya sudah balik, jadi wajar gitu kan. Jadi udah berdoain aja dah. 2025 ya. Berapa? 25. Ya, jadi mereka sebenarnya full semua kecuali berhalangan. Jadi saya pribadi ketika ngelihat anak itu kontribusi terhadap dakwahnya tinggi, terus dia bagus beribadah, kok Aziz bicaranya ini ya nyendat gitu. Jadi dipikir bahasa yang enak itu apa gitu. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, dan mudah dicerna. Jadi saya pribadi dan saya yakin semua orang-orang tua yang punya anak, bahkan yang belum punya anak pun akan merasa senang ketika melihat seorang anak yang dia semangat berislam, semangat bersunnah, dia semangat sahur, semangat puasa, full puasanya, ngajinya bagus, suaranya bagus. Alhamdulillah. Saya yakin kalau banyak kelebihan rezeki masih akan ngasih. Kenapa? Karena memang disitulah ketika kita bersedekah dan kita senang, itu ikhlas insya Allah. Ikhlas insya Allah. Karena kenapa? Salah satu ciri sedekah yang ikhlas itu adalah kita senang mengeluarkannya. Jadi nggak mikir, nggak nyesel gitu loh. Jadi kembali lagi kepada urf atau kebiasaan di Indonesia, adat kebiasaan memberi salam tempel itu bagus. Jadi anak-anak juga bersemangat untuk berislam, bersemangat untuk puasa full, bersemangat untuk tampil dengan wajah imut dan lugu tak berdosanya gitu.
Artinya jadi anak yang soleh nggak bikin ulah gitu. Itu wajar, dan saya rasa ini sebuah kebiasaan yang bagus selama tidak diwajibkan. Nah, tidak menganggap ini wajib, tapi merupakan ini adalah bagian dari kebiasaan yang ada di setiap daerah dan itu berbeda-beda semua gitu. Terus gimana kalau misalnya mereka udah tua, udah berkeluarga, dikasih kartu gitu atau ditransfer, ya silahkan pakai aja BSI gitu kan. Kalau takut yang bank konvensional takut riba, pakai BSI gitu, nggak apa-apa. Ada juga kan ledek-ledekan di Arab itu, wah digesek, dikasih kartu gitu, transfer gitu. Ya terlepas dari itu semua, selama memberikan kepada anak-anak itu tidak berat, ya silahkan dijalanin gitu loh. Dan selama anak-anak ketika mereka bersilaturahmi, ketika berlebaran itu tujuannya silaturahmi, menyambung ya tali persaudaraan, saling mengunjungi, gak masalah. Tapi tetap ingat, jangan bermental pengemis jadi mengharapkan ada salam tempel selalu. Nggak ada salam tempel, ya besok-besok gue nggak kesana dah gitu. Ya ada yang kecewa gitu. Kayak Jangan bilang Asmil. Jadi intinya kayak gitu ya. Nggak apa-apa bagi orang tua yang kelebihan rezeki atau memang nabung gitu kan, dikasih ke mereka. Nah sama ini juga, jangan karena kita mau ngasih, kita tuker duit, kita ngasih duit. Nah itu yang disebut sering jadi permasalahan, itu jadi riba gitu. Jadi kalau emang mau, datanglah sendiri ke banknya atau titip temen kayak gitu kan, yang tidak ada kelebihannya seperti itu. Jadi supaya apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Kita mau sedekah itu kan gak wajib gitu loh. Kemudian kita melakukan hal yang riba, yaitu kita membeli uang pecahan lebih kecil dengan uang yang lebih besar, dengan ada kelebihannya, uang dengan uang hal yang sama dan ada kelebihannya, itu masuk riba. Itu sangat bahaya. Kita malah tidak dapat nilai apa-apa ketika kita ngasih sedekah, malah kita dapat dosa. Jadi dalam beribadah, ingat, kita harus jeli dan kita harus pandai dalam beribadah. Apapun itu, yang wajib gitu kan, maupun yang sunnah. Nah, kenapa yang sunnah? Karena biasanya yang sunnah ini dientengkan karena sunnah kayak gitu kan. Karena tidak wajib dientengkan, jadi tidak dipelajari fikih-fikihnya. Salah satu contoh tadi, kita ngasih sedekah di hari raya dengan cara riba dulu kayak gitu. Nah ini salah satu hal yang disunahkan dengan cara yang haram seperti itu. Terus juga silaturahmi mengharapkan salam tempel. Nah ini juga salah. Terus orang tua udahlah susah, dia menyusahkan diri untuk bisa ngasih salam tempel. Nah ini juga salah. Jadi ketika kita sudah menjadi orang Islam, maka kita berpikirlah secara Islami, dan Islam itu mudah dan Allah menghendaki kemudahan kepada kita. Ini seperti itu ya. Nanti kalau misalnya seperti itu, sudah silaturahmi saja. Ada makanan dipilih yang halal, yang thayyib, yang halal semua thayyib. Halal yang thayyib itu buat diri masing-masing. Ya, kalau kering-kering, goreng-gorengan gitu kan, harus langsung minum supaya thayyib. Enak sih, enak gitu kan. Jadi supaya halalan thayyiban gitu. Halalan thayyiban wa ajiban gitu. Ajib tuh biar enak gitu. Nggak masalah, kita nggak masalah. Yang penting diatur. Kalau makan kering langsung minum, bisa dengan minum kopi, bisa minum air kayak gitu. Sirup jangan terlalu banyak, nanti bisa serak. Nanti malah ketika Syawal kita malah sakit. Nah, ini masalah lagi. Jadi kita ketika silaturahmi, udahlah sebulan kita nahan diri gitu kan ya. Untuk puasa, berasa nggak sih sebulan? Ya. Puasa berasa nggak? Nah, itu kameranya di sana. Lihatin apa? Jadi istilah katanya, sudahlah kita nahan diri selama sebulan, begitu Syawal kita umbar, malam takbir sudah diumbar. Akhirnya hari kedua berat badan sudah naik. Akhirnya sakit leher karena banyak makan kacang, banyak gorengan gitu. Jadi ditakar, semua ditakar, makan pun ditakar. Kalau misalnya setiap kita mampir itu harus makan, tiap mampir kita dikasih makan,
dan kita ngormatin tuan rumah, maka makanlah sedikit supaya di sini bisa makan, di sana bisa makan, di sana bisa makan. Kalau nggak suka makanannya, ya udah nggak usah dimakan. Itu sunnah dari Rasulullah. Makan jangan bersisa dan ditakar seperti ini. Terus ngambil sesuatu yang dalam toples jangan berlebihan. Sebab kenapa? Nanti bisa jadi nggak kemakan, atau nanti ada yang jijik karena kita makannya rakus, mungkin ambil makan, ambil lagi. Jadi benar-benar dijaga semua adab-adab, tunjukkan kita ini adalah muslim yang baik. Oke, salam, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.